Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada hari ini, Jumat 20 November, kita akan melaksanakan diskusi mengenai rangkuman yang telah kita bahas sebelumnya pada citasi yang telah dirangkum. Dan pada hari ini kita akan membaca dan mendiskusikan mengenai rangkuman apa yang telah kita buat. Namun pada hari ini, mungkin aku dulu ya terkait yang akan membacakan rangkuman saya, yaitu memasuki pada tahun 1945, kekalahan dialami oleh tentara Jepang dalam peperangan di Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Negara-negara anggota sekutu berhasil mendesak Jepang. Saat mengetahui kondisi inilah, pemerintah Jepang akhirnya terpaksa untuk mempertimbangkan nasib bangsa Indonesia. Diambilnya beberapa langkah politik oleh pemerintah Jepang dimaksudkan untuk menarik berbagai dukungan dari bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuklah suatu BPUPKI atau Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merupakan salah satu perwujudan janji politik pemerintah Jepang ke Indonesia. Pada dasarnya, sejarah Indonesia tak terlepas dari sejumlah peristiwa besar pada tahun 1945 hingga saat ini yang berpengaruh terhadap fondasi dan bangunan hukumnya. Sebelum memahami implementasi dan pokok bahasan, setidaknya diperlukan pemahaman mengenai struktur BPUPKI. 1. Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Donkurin Sujunbi Chosakai atau BPUPKI. Pembentukan badan ini digenapi dengan penunjukan Dr. Rajiman Wedioningrat selaku ketua dengan dibantu oleh RP Suroso dan Ichi Bangse selaku wakil ketua. Anggota BPUPKI pada waktu itu berjumlah 62 orang, termasuk ketua beserta 2 wakilnya. BPUPKI telah mengadakan 2 kali masa sidang, yaitu yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945, dan sidang kedua tanggal 10 hingga 16 Juli 1945. Tujuan dari pembentukan BPUPKI adalah menyelidiki hal-hal terkait kemerdekaan Indonesia. Pembentukan BPUPKI sebenarnya bertujuan untuk menyusun bermacam rencana strategis. 2. Pada persidangan BPUPKI. Dalam persidangan periode pertama, BPUPKI membahas urusan yang dinilai cukup penting, yaitu mengenai dasar negara. Persidangan ini diselenggarakan di Gedung Penjaben, Jakarta. Terdapat sejumlah tokoh yang ikut serta mengemukakan gagasan tentang dasar negara. Pada hasil tersebut, ketetapan ketentuan bentuk negara, yang dimana terdapat 64 stem dengan suara, Republik 55 stem, Kerajaan 6 stem, dan lain-lain. Melalui pidatonya, Muhammad Yamin membahas dasar negara dan daerah, serta kebangsaan Indonesia. Pada pidato yang pertama, ia menyampaikan gagasan mengenai 5 asas dan dasar negara, yaitu pri ketuhanan, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri kerakyatan, serta kesejahteraan rakyat. Dalam kesempatan itu, Muhammad Yamin juga mengemukakan rancangan sementara perumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Sedangkan Supomo membicarakan mengenai Staatszeit, yaitu menurut dasar atau landasan apa negara Indonesia ini berdiri. Mengenai hal itu, ia menyebutkan adanya 3 aliran, yaitu teori individualisme, teori golongan, serta teori integralistik. Menurutnya, yang paling sesuai untuk pendidikan negara Indonesia. Dalam teori ini, negara bersatu dengan semua rakyat dalam menghadapi segala urusan dalam aspek kehidupan. Di sisi lain, Soekarno menawarkan 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan. Oleh Soekarno, 5 dasar negara ini disebut dengan Pancasila. Adapun, pada persidangan periode kedua, terdapat 2 peristiwa besar, yaitu rapat panitia perancang Undang-Undang Dasar pada 11 Juli hingga 13 Juli 1945, serta penetapan Undang-Undang Dasar 1945 itu pada tanggal 12 Agustus 1945.
pada pidato Insinyur Soekarno, tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap lahirnya dasar negara, yaitu Pancasila. Hal yang menjadi pokok bahasan dalam pidato Insinyur Soekarno adalah 5 prinsip yang menjadi dasar negara Indonesia. Namun, prinsip kebangsaan yang dimaksud dalam pidato Soekarno itu tidak lain merupakan landasan historis dan sosiologis. Prinsip kebangsaan yang dimaksud oleh Soekarno bukanlah nasionalis state dalam arti sempit, namun dalam arti kata lain, yaitu nasionalis state yang menyatukan bangsa Indonesia sebagai dasar fondasi dari tujuan Indonesia. Pada kesimpulan, bahwa sejarah ketatanegaraan Indonesia tak terlepas dari peristiwa-peristiwa bersejarah yang berpengaruh, yaitu BPUPKI. Pada persidangan BPUPKI, periode pertama, gagasan tentang dasar negara itu dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Adapun pada persidangan periode kedua, terdapat 2 peristiwa besar, yaitu rapat panitia perancang Undang-Undang Dasar dan penetapan Undang-Undang Dasar. Mungkin itu cukup dari rangkuman saya. Kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Baik, saya Dafa Ataullah. Saya ingin mempresentasikan rangkuman saya, yaitu pada 1 Maret, Saiko Sikikan, Panglima Bala Tentara Dai Nippon di Jawa, mengeluarkan pengumuman yang berisi rencana pembentukan badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada 29 April 1945, melalui maklumat Gunseikan nomor 23 tentang pembentukan Dokuritsu Junbis Chosakai, atau pada bahasa Indonesianya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, yaitu BPUPK. BPUPK memiliki sebuah sekretariat yang semula dipimpin oleh RP Suroso, tetapi karena alasan kesibukan, maka prakteknya yang menjalankan adalah pimpinan kantor tata usaha, adalah wakil kepala kantor atau Zimu Kyoku Jicho berbangsa Indonesia, yaitu Mr. A.G. Pringgodigdo. Secara kelembagaan, BPUPK dipimpin oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat selaku ketua, dan Raden Panji Suroso selaku ketua muda, yang kemudian diganti oleh Mr. A.G. Prigodingo dan Ichiban Yoshio. Pada sidang pertamanya, BPUPK berlangsung pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Pada 29 Mei, yang pertama kali mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara, yaitu adalah Muhammad Yamin. Ia memberikan 5 unsur dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Muhammad Yamin mengambil sumber musyawarah dari kitab suci Al-Quranul Karim, surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi segala urusan mereka dimusyawarahkan. Dalam sejarah Rasulullah dan pada masa khalifah yang keempat, Al-Khulafaur Rasyidin, ternyata musyawarah bersama dijalankan sebaik-baiknya, sehingga dalam pelaksanaannya, umat atau wakil rakyat dapat ikut campur dalam penyusunan pelaksanaan negara. Kemudian dilanjutkan dengan sidang 1 pada tanggal 31 Mei 1945, di mana Profesor Supomo mengemukakan pendapatnya di depan seluruh anggota BPUPK tentang apa yang menurutnya tepat untuk menjadi dasar negara. Ia memberikan 5 prinsip usulan dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dilanjutkan pada tanggal yang sama, pidato oleh Muhammad Yamin tentang uraian wilayah negara Indonesia. Ia mengklasifikasikan macam-macam negara Indonesia menjadi 5, yaitu Hindia Belanda dan Medan Perang Tarakan, Morotai, Papua, dan Halmahera, Timor Portugis dan Borneo Utara, Malaya minus daerah yang 4, dan daerah yang 4 yaitu adalah Kedah, Perlis, Trengganu, dan Kelantan. Dan pada hari terakhir, yaitu tepatnya 1 Juni,
Soekarno berpidato tentang dasar negara. Ia merumuskan Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Ia berkata jika ada yang keberatan dengan 5 prinsip ini, bisa dikurangi menjadi 3, yaitu kebangsaan dan internasionalisme menjadi sosionasionalisme, dan demokrasi yang bukan demokrasi barat, yaitu demokrasi kesejahteraan atau sosiodemokrasi. Dan prinsip ketiga yaitu ketuhanan. Jika masih ada yang keberatan dengan trisila ini, maka bisa dikurangi lagi menjadi 1 prinsip, yaitu gotong royong. Sidang kedua BPUPK berlangsung pada 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Pada sidang kedua ini, pada 10 Juli, dilaksanakan rapat besar, yang hasilnya itu adalah untuk membagi panitia menjadi panitia kecil, yaitu 3 panitia kecil, panitia perancangan Undang-Undang Dasar, panitia mempelajari tentang pembelaan negara, panitia yang mempelajari tentang keuangan dan perekonomian. Pada tanggal 11 Juli, panitia perancang Undang-Undang Negara membentuk lagi panitia kecil yang dibagi menjadi panitia perancang undang-undang, yaitu yang dianggotakan 19 orang yang diketuai oleh Soekarno, panitia pembelaan tanah air yang beranggotakan 22 orang yang diketuai oleh Abi Kusno, Cokro Sujoso, dan panitia keuangan dan perekonomian yang beranggotakan 22 orang yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Dilanjutkan dengan perancangan undang-undang tanggal 11 dan 13 Juli yang menghasilkan ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Dan juga pada tanggal 14 Juli terbentuknya rancangan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 15 bab dan 42 pasal. Yang kemudian dilampirkan pada tanggal 15 Juli. Pada tanggal 15 Juli ini kembali dibahas rancangan tersebut, dan pada tanggal 16 Juli setelah Supomo merevisi rancangan undang-undang tersebut, yaitu terkait pasal 27 ayat 3, pasal 28, pasal 33, dan koreksi bahasa pasal 23 ayat 1, dan juga perubahan mengenai aturan peralihan. Dan kemudian disambung oleh Soekarno yang mengatakan artikel penghabisan 42 diganti menjadi artikel 36 sebab sebagian nomor dihilangkan, sehingga nomor tersebut dimajukan, maka rancangan undang-undang diterima oleh anggota BPUPK lainnya. Dan persiapan kemerdekaan dilanjutkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PKI. Sekian dari saya, mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan, silakan. Bisa menambahkan, Pak Ketua. Jadi kita membahas di akhir perkuliahan kita ini tentang HTNI, maka kita akan membahas secara lebih komprehensif, dan juga dari Pak Ketua dan Dava tadi sudah membahas secara rinci dan sangat komprehensif dari peristiwa empiris perjalanan BPUPKI. Tetapi saya hanya ingin menambahkan sedikit saja highlight untuk menjadi sebuah historisnya lagi, menguatkan unsur historis dari BPUPKI itu yang sangat penting, itu diawali dengan yang namanya deklarasi Koiso. Jadi teman-teman jika mungkin terlewat untuk membaca, awalnya BPUPKI ini adalah janji dari Jepang yang saat itu kita mengetahui bahwa ada 3 azas yang sampai sekarang menjadi sejarah, dan juga azas atau prinsip yang dibawa Jepang ketika pertama sekali sampai ke Indonesia, yaitu Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia, dan Jepang saudara tua Asia. Nah, dengan adanya deklarasi Koiso ini ditandai dengan pembentukan atau janji dari Jepang itu sendiri untuk memberikan kemerdekaan terhadap Indonesia. Di awal Jepang masuk pertama kali ke Indonesia. Nah, maka pada tanggal 1 Maret 1945, Saiko Seikikan Kumakichi Harada, pemimpin pemerintahan Jepang saat itu, di Jawa mengumumkan akan membentuk
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsu Junbi Choshakai. Dan juga pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan HUT Kaisar Jepang Tenno Haika, maka dibentuklah janji Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat, Ichibangsai Yoshio, dan R.P. Suroso. Dan sesuai dengan yang kita ketahui, ini adalah sebuah cara atau politik dari Jepang itu sendiri untuk menarik kembali simpati dari rakyat Indonesia untuk membantunya dalam melawan sekutu. Nah, itu saja yang ingin saya tambahkan dari historical dari Jepang, karena saya lihat tadi BPUPKI tadi belum tersentuh sama sekali tentang deklarasi Koiso dan juga awal mula atau historical BPUPKI itu terbentuk, dan itu saja yang bisa dapat saya tambahkan, dan saya kembalikan lagi ke Pak Ketua, atau ada teman-teman yang lain ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, izin masuk di sini saya ini izin menambahkan Pak Ketua. Di sini saya menambahkan sedikit saja, di mana BPUPK itu yang kita tahu dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, di sini saya akan membahas mengenai apa saja yang dikemukakan oleh pidato yang dikemukakan oleh para 3 tokoh yang kita ketahui, itu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, baik, di sini yang pertama itu saya akan bahas mengenai pidato Muhammad Yamin, di mana pidato Muhammad Yamin ini dikemukakan dalam sidang pertama BPUPKI yang yang dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945. Yang pertama, Muhammad Yamin mengemukakan pikiran dan pandangan tentang 5 azas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia, yakni yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pidato yang dikemukakan oleh Supomo. Supomo mengemukakan bahwa ada 3 aliran pikiran tentang pendirian negara, yakni teori individualisme, 2 teori golongan, dan 3 teori integralistik. Dan dari alternatif yang disebutkan oleh Supomo, yang paling cocok untuk pendirian bangsa Indonesia adalah teori integralistik, yakni negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam bidang apapun. Dan selanjutnya, pidato Soekarno mengenai di sini Soekarno berpendapat bahwa dasar negara itu menyangkut filosofis Grundslag, yakni fundamen filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Dengan berdasarkan pemahaman dasar negara sebagai suatu filosofis Grundslag ini, Soekarno mengajukan 5 dasar negara, yakni yang pertama itu kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme atau perikemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, dan 4 kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah 5 itu ketuhanan. Baik, mungkin cukup dari saya. Mungkin ada teman-teman atau yang lain mau menambahkan, silakan. Izin masuk, Pak Ketua. Jadi tadi Raudi sudah menjabarkan konsep pemikiran dasar negara dari para tokoh perumus. Nah, di sini saya akan mungkin menjabarkan lebih luas lagi tentang tadi. Jadi sedikit menambahkan dari konsep-konsep yang tadi. Kan Raudi tadi hanya menyebutkan poin-poinnya, mungkin saya akan menjabarkan dari poin-poin tersebut. Nah, jadi di pemikiran Muhammad Yamin untuk dasar negara Indonesia itu seperti Raudi bilang, ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Jadi peri kebangsaan, yang konsep pertama dasar negara dalam pemikiran Muhammad Yamin ini membahas mengenai negara kebangsaan Indonesia yang beringinan untuk merdeka.
Maka dari itu ada 3 usaha yang tidak boleh kita tidak laksanakan. Pertama, mengenai pekerjaan anggota untuk mengumpulkan segala bahan untuk pembentukan negara. Kedua, mengenai pengurus Undang-Undang Dasar negara. Dan yang ketiga adalah usaha yang harus dilakukan adalah menjadikan Indonesia merdeka sesuai dengan keinginan rakyat. Begitu penjelasan dari Peri Kebangsaan Muhammad Yamin. Yang kedua adalah poin peri kemanusiaan. Jadi di konsep kedua ini Muhammad Yamin awalnya tidak langsung membicarakan mengenai peri kemanusiaan, tapi dia mengatakan dulu bahwa pergerakan Indonesia merdeka ini tidak saja dengan melawan imperialisme Barat, melainkan juga hendak menyusun masyarakat baru dalam suatu negara merdeka. Jadi tujuan Indonesia merdeka ini sama artinya dengan dasar kemanusiaan yang berupa dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara. Kedaulatan ini menuju ke dalam dengan memberi pengawasan luhur putra negara dengan hak milik dan hak bendanya, dan menuju keluar dan mengatur antara negara lain dan sesama anggota bangsa-bangsa lain. Yang ketiga adalah peri ketuhanan. Nah, di sini Muhammad Yamin memberikan gagasan ketiga ini dalam mengenai peri ketuhanan. Ia mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang beradab luhur dan peradabannya itu mempunyai Tuhan yang Maha Esa. Karena itu masyarakat harus menyadari bahwa negara Indonesia ini berketuhanan dan Tuhan akan melindungi bangsa Indonesia ini. Yang keempat adalah peri kerakyatan. Nah, di peri kerakyatan ini dibagi tiga dasar, yaitu permusyawaratan, jadi hidup dalam negara yang dilindungi oleh kebesaran Tuhan. Yang pertama, karena dasar musyawarah manusia memperhalus perjuangannya dan bekerja di atas jalan Tuhan dengan membuka pikiran dalam permusyawaratan sesama manusia. Kedua, tidaklah dipikul oleh seorang manusia atau pikiran yang berputar dalam otak sebuah kepala, melainkan dipangku oleh segala golongan. Yang ketiga adalah permusyawaratan mengecilkan atau menghilangkan khilafan pendirian dan kelakuan seorang, juga membawa negara kepada tindakan yang benar dan menghilangkan segala kesesatan. Kemudian ada perwakilan. Perwakilan adalah dasar abadi menurut kebudayaan Indonesia karena terbentuk dari adanya sifat ketatanegaraan Indonesia. Kemudian ada kebijaksanaan. Hikmah dari kebijaksanaan inilah menjadikan pemimpin rakyat Indonesia ialah rasionalisme yang sehat, sehingga melepaskan diri dari anarki, liberalisme, dan semangat penjajahan. Kemudian yang poin kelima adalah kesejahteraan rakyat. Jadi mengenai kesejahteraan rakyat ini, Muhammad Yamin menguraikan perubahan besar yang terjadi di bangsa Indonesia itu berhubungan langsung dengan dilantiknya negara baru. Dan Muhammad Yamin membicarakan persoalan tentang kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial yang berkaitan dengan daerah negara. Kemudian di Prop Supomo ada 5 dasar tadi juga. Nah, jadi Prop Supomo ini membahas mengenai dasar negara terlebih dahulu sebelum dia berpendapat. Jadi kemudian dia mengulas tentang teori-teori yang sudah ada dan membahas dasar-dasar negara yang sudah ada dan diterapkan di negara dunia. Namun secara tersirat, Profesor Supomo ini menyampaikan bahwa negara merdeka itu harus memiliki wilayah dan pemerintahan yang berdaulat atas hukum internasional. Dalam pidatonya juga, Prof. Supomo ini melontarkan gagasan mengenai negara integralistik seperti Saudara Raudi tadi sebutkan. Nah, gagasan Supomo tentang negara integralistik ini menemukan lahan semayannya pada saat Belanda kalah perang dan Jepang masuk wilayah jajahan Belanda dengan membawa simbol-simbol persaudaraan, kejayaan Asia Raya, dan janji kemerdekaan. Dalam suasana persatuan antara rakyat dan pimpinannya ini adalah semangat gotong royong dan semangat kekeluargaan. Dengan gagasan Supomo ini banyak yang setuju dengan gagasan mengenai negara integralistik. Kemudian tadi Insinyur Soekarno. Nah, jadi Insinyur Soekarno ini mengemukakan pendapatnya di hari ketiga sidang pertama. Jadi Soekarno itu agak berbeda pemikirannya dengan yang lain.
di mana Soekarno itu mengemukakan bahwa para teman-teman dia sebelumnya itu menjelaskan pengertian, menjelaskan bahwa dasar negara yang kalian berikan itu tidak sesuai dengan permintaan dari Ketua BPUPKI. Jadi Soekarno itu menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian merdeka yang sebenarnya dan membahas tentang sejarah-sejarah negara di dunia yang sudah merdeka. Dalam pidatonya, Bung Karno mengatakan bahwa semua anggota BPUPKI sepakat didirikannya negara merdeka itu untuk semua rakyat dari ujung Aceh sampai dengan Papua. Jadi jangan sampai negaranya saja merdeka, tetapi rakyat di dalam negara itu tidak merdeka. Begitu kata Soekarno. Dan Soekarno menyampaikan prinsip dasar, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, dan kesejahteraan sosial. Ditambah dengan prinsip kelimanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, atau sebelum Piagam Jakarta itu Indonesia yang berdasarkan agama Islam. Mungkin cukup dari aku. Silakan teman-teman yang lain apabila ada yang mau menambahkan. Mungkin aku izin masuk ya, karena tadi ada teman-teman juga udah menjelaskan secara lengkap dan rinci. Mungkin aku mau menyampaikan sedikit saja, karena sudah banyak yang dibahas rangkumannya. Kalau menurut rangkuman saya yang saya dapat, masalah BPUPKI ini dalam pembahasannya adalah masalah rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, atau yang kita sebut dengan Dokuritsu Zunbi Kosakai. Ini berhasil dibahas dan ditetapkan dalam tempo kurang dari 2 jam. Posponegoro dan Noto Susanto, ini saya kutip, dengan demikian pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah memiliki landasan kehidupan yang meliputi yakni sebuah undang-undang dasar yang kini kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya. Dengan struktur komando seperti yang saya sebutkan tadi, maka terbentuklah 2 buah BPUPK, Dokuritsu Zunbi Kosakai, di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. BPUPK untuk Pulau Jawa ini dipimpin oleh Dr. Rajiman Widodiningrat, dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Saiko Sikikan atau Panglima Tentara ke-16, sedangkan BPUPK untuk Pulau Sumatera ini dipimpin oleh Muhammad Syafi yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Saiko Sikikan Tentara ke-25. Untuk Indonesia bagian timur ini tidak ada atau tidak dibentuk BPUPK. BPUPK untuk Pulau Jawa ini mempunyai arti penting untuk Indonesia karena badan inilah yang menghasilkan rancangan undang-undang. BPUPK di Pulau Sumatera yang baru dibentuk tanggal 25 Juli 1945 hanya dapat menyusun program-program jangka pendek. Kemudian untuk membahas keberatan dari masyarakat Indonesia bagian timur terhadap terhadap anak kalimat dengan kewajiban terdapat anak kalimat dengan yang menjadi keberatan bagi masyarakat Indonesia bagian timur, yaitu dalam dasar hukum dengan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan menjadi kontroversi juga kalimat presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Nah, maka dari itu Dr. Andes Muhammad Hatta bersama Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Haji Teku Muhammad Hasan, dan Mr. Kasman Singo Mujem mengadakan
rapat menjelang pembukaan rapat pertama dalam PPKI yang akan datang. Kemudian dalam waktu yang relatif cepat juga disepakati untuk meniadakan kalimat tadi yang berkenaan dengan Islam itu demi persatuan dan kesatuan nasional. Kemudian tadi juga sudah disebutkan oleh teman-teman yang sebelumnya mengenai pidato dari 3 tokoh yang mempunyai gagasan, yaitu Muhammad Yamin, kemudian Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mungkin saya hanya highlight dari Muhammad Yamin saja, karena yang lain juga sudah dibahas secara rinci. Dalam pidatonya Muhammad Yamin ini menjelaskan pertama kali adalah peri kebangsaan. Menurut Muhammad Yamin, negara yang akan dibentuk adalah suatu negara kebangsaan Indonesia atau suatu national state atau suatu etat nasional yang sesuai dengan peradaban kita dan menurut susunan dunia sekeluarga di atas dasar kebangsaan dan ketuhanan. Bukan atas dasar kesatuan seperti masa kerajaan-kerajaan kuno Indonesia seperti Majapahit dan Sriwijaya, juga bukan berdasar pada paham keperabuan seperti pada masa penganut agama Siwa dan Buddha. Negara Indonesia yang sekarang adalah negara berkebangsaan dan berketuhanan. Nah, mungkin karena tadi sudah dijelaskan cukup rinci oleh teman-teman saya tadi sebelumnya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atau mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi, saya persilakan dan saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih. Izin menambahkan. Oke, langsung aja. Oke, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menambahkan, yaitu pemikiran dari satu tokoh negara, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, yang merupakan tokoh vokal yang mewakili golongan Islam, yang menurut pemikirannya, Islam itu cakap dan cukup serta pantas dan patut untuk menjadi sendi pemerintahan kebangsaan di negara kita Indonesia ini. Pemikirannya tersebut menjadi peletak dasar dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara Indonesia. Pemikiran politik yang dianut oleh Ki Bagus Hadikusumo berpandangan bahwa politik merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, kapan dan di mana saja. Politik merupakan suatu strategi untuk tujuan bersama manusia, bukan hanya untuk individu atau golongan, yaitu suatu kehidupan yang berkeadilan, berkesejahteraan, dan berketentraman dan harus dalam bingkai moralitas dan spiritualitas. Perjuangan yang dilakukan oleh Ki Bagus Hadikusumo dapat dilihat dalam jalannya sidang BPUPKI. Ki Bagus Hadikusumo sangat aktif menyuarakan aspirasi Islam sebagai dasar negara. Menurut pemikirannya, pada dasarnya agama Islam mengandung 5 prinsip yang disampaikannya pada sidang BPUPKI yang pertama, yaitu pada periode pertama, yaitu 1. Islam mengajarkan persatuan atas dasar persaudaraan yang kokoh. 2. Islam mementingkan perekonomian dan mengatur pertahanan negara. 3. Islam membantu membentuk pemerintah adil dan menegakkan keadilan. 4. Islam tidak bertentangan, bahkan sesuai dengan kebangsaan Indonesia. 5. Islam membentuk potensi lahir dan batin serta semangat kemerdekaan yang menyala. Baiklah, selanjutnya saya akan menambahkan pembahasan mengenai keautentisan dari naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut naskah persiapan, yang dianggap autentik karena merupakan kata demi kata atau wordlist dari notulen sidang Notulistik Perslak atau BPUPK sehingga sampai tahun 1992 dijadikan sumber utama penerbitan Sekretariat Negara. Buku terbitan Sekretariat Negara tersebut berjudul Risalah Sidang Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 28 Mei 1945 sampai 22 Agustus 1945 yang selanjutnya disebut Risalah BPUPK 1. Pada tahun 1995 diterbitkan risalah sidang selanjutnya yang disebut Risalah BPUPK 2 dengan tambahan 2 sumber tertulis lainnya yang oleh para penyunting risalah BPUPK disebut koleksi Pringgo Dikdo dan koleksi Yamin. Sumber tertulis pertama adalah laporan notulen dan setnogram dalam bandel koleksi Yamin. Laporan setnogram yang sudah diketik tersebut
mengingat sangat penting untuk segera dikirimkan pada pihak Jepang di Tokyo setelah dilakukan pengetikan, tidak lagi diperiksa. Menurut AG Pringgodikdo, ada 4 jilid laporan setnogram, 2 jilid diserahkan kepada Jepang dan sisanya disimpan sendiri di kantor dan di rumahnya. Laporan yang diarsipkan dikenal dengan nama koleksi Yamin, dikarenakan laporan inilah yang dipinjam oleh Muhammad Yamin sebagai sumber menyusun naskah persiapan dan tidak pernah dikembalikan. Kemudian oleh pemerintah Orde Baru dinyatakan hilang. Koleksi Yamin ditemukan kembali di Puri Mangkunegara, Surakarta. Saat itu BRA Satuti, istri dari Rahadian Yamin yang merupakan putra dari Muhammad Yamin, meminta karyawan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk merapikan perpustakaan Mangkunegoro. Koleksi Yamin dianggap telah hilang seiring dengan meninggalnya Muhammad Yamin. Setelah karyawan Andri menemukan koleksi Yamin di perpustakaan tersebut, maka dibawa untuk disimpan di gedung Andri, Jakarta. Sumber tertulis kedua adalah koleksi Yamin, yaitu koleksi Pringgodikdo. Koleksi tersebut awalnya berada di ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta. Saat terjadi agresi militer dua Belanda, menurut Kusuma dan R.E. Elson, koleksi tersebut disita lalu dibawa ke negeri Belanda. Menurut Karabinos, saat pasukan Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 48, ratusan dokumen tentang Republik Indonesia selain koleksi Pringgodikdo itu disita juga oleh Belanda, termasuk di dalamnya dokumen pribadi milik Muhammad Hatta. Dokumen-dokumen tersebut sekarang sudah dikembalikan kepada Andri dan dinamai dengan nama Jogja Dokumenten pada tahun 87. Koleksi Pringgodikdo ini secara lengkap bernama Archivalia van RMMR Abdul Ghaffar Pringgodikdo, Sekretaris Van Stad de Republik Indonesia pada 1944 sampai 1945. Berdasarkan keterangan JCT Simorangkir saat melakukan pemeriksaan dokumen untuk disertasinya di Belanda, ditemukan dokumen tertulis Badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Dan dokumen tersebut merupakan tulisan tangan JCT Simorangkir, tidak dapat melakukan identifikasi penulis dokumen, hanya menduga ditulis oleh sekretaris atau petugas BPUPK. Selain itu, tidak terdapat keterangan nama dokumen, hanya menyebut nomor dan tempat dokumen disimpan. Tidak dijumpai juga apakah dokumen tersebut merupakan notulen sidang atau setnogram. Di dalamnya yang ditemukan olehnya memuat 3 hal, yaitu 1. BPUPK melaksanakan rapat besar atau rapat pleno. 2. Panitia Hukum Dasar dengan P.R. Soekarno sebagai ketua, yang disebut dalam dokumen tersebut sebagai Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Yang 3. Panitia kecil dengan Prof. Supomo sebagai ketua disebut sebagai Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Dokumen tersebut baru diketahui sebagai setnografi sidang BPUPK kembalinya JCT Simorangkir ke Indonesia dan mewawancarai Muhammad Hasan selaku anggota PPKI. Kepadanya diberikan salinan setnografi sidang pembahasan Undang-Undang Dasar. Kiranya begitu yang dari saya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Aku mau izin menambahkan sedikit. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bayu tadi, masa pendudukan Jepang itu dapat dianggap sebagai masa usaha untuk meraih kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, kemudian di tengah terdesaknya Jepang dalam peperangan Asia Timur Raya, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia suatu hari nanti. Kemudian janji itu terrealisasikan dengan dibentuknya BPUPKI. Kemudian BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 April 1945 dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 28 Mei 1945. Kemudian dalam sidang Soekarno dalam pidatonya berpendapat bahwa yang dimaksud dasar negara adalah di mana di atasnya didirikan negara Indonesia. Menurut Soekarno, kebangsaan ini bukan dalam arti sempit, tetapi kebangsaan dalam arti nasional stat, yaitu kehendak akan bersatu. Kebangsaan adalah dasar pertama negara Indonesia. Kemudian dasar kedua, internasionalisme yang menunjukkan bahwa negara yang akan didirikan adalah bagian dari kesatuan negara-negara lain dalam persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain. Prinsip pertama dan kedua ini sangat bergandengan erat. Negara Indonesia bukan didirikan untuk satu orang, satu golongan, tetapi didirikan untuk semua. Itulah permusyawaratan, perwakilan sebagai dasar ketiga negara Indonesia.
Sebagai prinsip keempat, negara Indonesia yang akan didirikan harus ditujukan agar tidak ada kemiskinan. Prinsip kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kelima dasar negara itu adalah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itu didirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Mungkin cukup dari saya. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Mungkin boleh Arin atau Humay mau masuk. Baik, saya izin masuk, Ketua. Baik, teman-teman tadi sudah membahas mengenai sidang-sidang BPUPK. Selanjutnya saya akan membahas tentang antara sidang pertama dan sidang kedua BPUPK itu ada di mana masa reses yang terjadi pada 2 Juni 1945 sampai 9 Juli 1945. Yang mana pada masa reses itu para anggota mengumpulkan usulan-usulan mengenai Indonesia merdeka selekas-lekasnya, dasar negara, bentuk negara uni atau federasi, daerah negara Indonesia, badan perwakilan rakyat, badan penasihat, soal pembelaan, soal keuangan, dan warga negara, daerah, agama, dan agama. Nah, pada masa reses ini juga kelompok dari Profesor Dr. Hussein Jajaniningrat mengeluarkan rancangan undang-undang sementara yang berisi 18 pasal dan undang-undang tentang akibat perubahan pemerintahan di daerah-daerah yang terdiri 5 pasal. Tentunya pengeluaran RUU sementara ini merupakan pelanggaran prosedur yang mana seharusnya rancangan undang-undang ini dikeluarkan oleh panitia kecil yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya, pada tanggal 10 Juli 1945 ini membahas tentang pemilihan republik, bentuk negara republik atau kerajaan, dan akan disepakati yaitu bentuk negara adalah republik dan pembahasan tentang wilayah negara. Kemudian yang dilanjutkan pada tanggal 11 Juli 1945 yang dihasilkan bahwa wilayah negara adalah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Portugis Timur, dan Papua seluruhnya dengan pulau-pulau di sekelilingnya. Dan selanjutnya pada tanggal 13 Juli 1945 itu dihasilkan rancangan undang-undang pertama yang berisi 42 pasal beserta aturan tambahan. Dan pada rapat 14 Juli 1945 itu juga menghasilkan rancangan undang-undang kedua yang berisi 14 bab, 35 pasal, 6 pasal aturan peralihan, dan 1 pasal aturan tambahan. Selanjutnya, pada tanggal 16 Juli 1945 itu membahas tentang soal tanah, perekonomian dan keuangan Indonesia merdeka, soal sirkulasi, dan rancangan undang-undang ketiga yang berisi 15 bab, 36 pasal, 6 aturan peralihan, dan aturan tambahan. Nah, pada tanggal 16 Juli ini pula, Lim Kuan Han mengundurkan diri karena dia merujuk pada pasal warga negara bahwa yang dimana warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli, sementara dirinya adalah bukan orang Indonesia asli, dan selayaknya dan semestinya yang melaksanakan dan yang duduk dalam badan penyelidik itu adalah putra-putra Indonesia saja. Selanjutnya, pada rapat 17 Juli 1945 itu juga membahas tentang soal pendidikan dan pengajaran. Dan pada sidang terakhir 18 Juli itu adalah laporan tentang pekerjaan Dokuritsu Zumbi Tioskai yang dilampirkan oleh Ketua Dr. Hajiman Widyadiningrat. Sekian dari saya. Pada Umay.
Suaranya putus-putus nggak? Enggak, Mai. Kayaknya Silakan enggak ya. lanjut. Oke, thank you. Jadi kalau dari aku itu ngebahasnya itu tentang konflik-konflik nih yang terjadi di sidang BPUPKI sama PPKI. Karena kan dari sidang itu banyak banget terobosan-terobosan yang digunakan untuk struktur ketatanegaraan Indonesia. Nah, dari konflik-konflik sidang yang yang lagi konflik-konflik sidang yang ada itu memang yang paling besar dampaknya itu ialah yang Rengas Dengklok yang si Soekarno sama Muhammad Hatta itu dibawa ke Rengas Dengklok, terus mereka dipengaruhi pikirannya buat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia lebih cepat daripada yang seharusnya. Nah, jadi bisa disimpulkan itu bahwa terjadinya banyak konflik pada perjalanan dari proses kemerdekaan Indonesia itu bukan berarti para pemuda itu tidak dapat bersatu. Tapi kita tahu bahwa di setiap konflik dan perbedaan pendapat akan ada sebuah musyawarah mufakat untuk menemukan jawaban yang satu visi. Setelah saya membaca dan menelaah buku-buku yang sudah saya cicil, saya meyakini bahwa musyawarah mufakat juga sampai saat ini menjadi sebuah kebiasaan yang melekat bagi seluruh masyarakat Indonesia agar dapat menemukan satu jawaban yang sama dan sesuai dengan apa yang diinginkan dan sesuai dengan apa yang diinginkan dan dicita-citakan oleh bangsa kita. Nah, konflik sebelum proklamasi dari sidang BPUPKI dan PPKI ini membuktikan bahwa banyaknya keberagaman dan kekritisan pikiran daripada pemuda Indonesia untuk membentuk falsafah negara kita tercinta. Jadi itulah kesimpulan dari rangkuman yang udah aku baca. Terima kasih.